Shalom, selamat berjumpa kembali dalam The Voice of Hope, suara pengharapan Gemit Betel Molalfa. Kekasih-kekasih Tuhan, di saat ini kita akan ada di dalam perenungan bersama dengan tema Jangan Lupa Bahagia, dengan firman Tuhan yang mendasari kita pada saat ini dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita meminta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami sembah dan Bapa yang kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Di saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Menolong kami anak-anak-Mu yang terbatas ini, biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti, kami pahami, dan berikanlah keberanian dan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan yang kita baca saat ini terambil dari Filipi, satu bagian firman Tuhan yang sederhana, yang seringkali kita dengar. Bagian firman Tuhan ini berbicara tentang kekhawatiran. Berbicara tentang kekhawatiran sendiri merupakan satu bagian yang tidak pernah terpisahkan dari kehidupan tiap-tiap manusia. Setiap orang yang hidup pasti pernah merasakan kekhawatiran. Kekhawatiran akan apa yang akan kita lakukan, kekhawatiran akan bagaimana masa depan kita, kekhawatiran tentang segala hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran sejatinya datang dalam kehidupan manusia sebagai alarm untuk mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia adalah orang-orang yang terbatas, kita lemah, untuk itu kita memerlukan akan pertolongan tangan Tuhan. Namun yang sering kali terjadi di hari-hari ini, kekhawatiran yang datang justru membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Terkhususnya bagi kita kaum-kaum muda. Di hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak muda yang harus menghabiskan hari-hari hidupnya ditemani oleh obat-obatan penenang oleh karena kekhawatiran yang datang dalam diri kita. Berbicara tentang kekhawatiran yang datang dalam diri, tentunya seringkali membuat kita merasa terlena, membuat kita merasa tidak berdaya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi berbicara kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalimat ini senada dengan apa yang disampaikan dalam Matius pasal 6 ayat 25. Janganlah khawatir akan hidupmu, yaitu hindarilah kecemasan dan pikiran yang mengganggu, yang berlebihan, yang membuat kita akhirnya terbatas, akhirnya membuat kita tidak mampu untuk melihat bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita, membuat kita akhirnya tidak mampu untuk memilih apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pilih, kita hidupi dalam kehidupan ini. Dan kekhawatiran seperti ini adalah kekhawatiran yang seharusnya dihindari oleh kita sebagai orang-orang Kristen, khususnya bagi kita anak-anak muda. Karena kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini justru akan membuat kita tenggelam dalam pikiran-pikiran yang akhirnya membuat kita lemah dan tak berdaya. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini tidak dapat memberikan sesuatu yang positif dalam langkah kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, di dalam kekhawatiran yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita menyadari keterbatasan kita sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang percaya. Kita menyerahkan semua kehidupan kita, seluruhnya dan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa dalam keterbatasan kita, Tuhan kita tidak pernah terbatas. Ia berfirman bahwa Ia tahu, Ia telah merancangkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, mulai dari lahirnya sampai pada nanti kita mengakhiri hidup kita. Untuk itu apa yang perlu kita takutkan dari setiap tantangan yang datang dalam hidup kita? Tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi sejatinya bukan datang untuk melemahkan kita, tetapi harus membuat kita
menjadi orang-orang yang semakin kuat, semakin erat bersandar kepada Dia. Membuat kita sebagai orang-orang muda seharusnya kita semakin bergaul karib dengan Allah. Itulah yang Tuhan inginkan. Untuk itu, saudara-saudari kekasih, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap terhadap kekhawatiran yang datang dalam kehidupan kita. Kekhawatiran yang datang dalam kehidupan kita sama seperti persoalan-persoalan lainnya yang datang. Yang janji Tuhan bahwa semua yang datang itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Meyakini di dalam iman dan percaya bahwa semua yang kita alami, semua yang kita hidupi saat ini ada dalam rancangan Tuhan. Untuk itu di saat kita merasakan khawatir, di saat kita mulai gelisah, di saat kita tidak tahu kemana kita harus melangkah dan bagaimana kita harus menjalani hari-hari hidup kita oleh karena tuntutan, permasalahan dan gejolak dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya cara yang paling ampuh untuk mengalahkan kekhawatiran itu adalah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan membawa segala permohonan kita kepadanya di dalam doa. Kekhawatiran yang datang, permasalahan yang datang, apabila kita lalui bersama dengan Tuhan, tidak akan pernah membawa kita terpisah jauh dari tangan kasih-Nya. Karena permasalahan yang datang dalam kehidupan kita hanya akan membawa kita sejauh antara lutut dan lantai tempat kita bertelut, antara kedua tangan yang saling melipat untuk kita datang kepada Tuhan. Persoalan yang terjadi, kekhawatiran yang datang, jangan sampai membuat kita menjauh dari hadirat Allah. Tetapi mari kita semakin berteguh diri di dalam hadirat-Nya. Karena satu-satunya tempat yang paling nyaman menjadi tempat pelarian kita, menjadi tempat sandaran kita adalah saat-saat pribadi kita bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu setia menunggu kita. Tuhan selalu setia dan rindu untuk mendengar setiap jeritan hati kita. Untuk itu di dalam kekhawatiran yang mungkin saat ini saudara dan saya rasakan, mari kita bawa semuanya di dalam doa dan yakini dalam iman bahwa hidup kita, bahwa apa yang kita hadapi saat ini, Tuhan akan selalu campur tangan. Tangan kasih-Nya akan terus menopang kita dan Dia akan membawa kita keluar dari semua permasalahan dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita selalu ada dalam kasih Tuhan. Untuk itu, dengan ucapan syukur, dengan kasih yang besar kepada Allah yang kita imani, yang kita yakini, mari terus datang kepadanya. Supaya kita mampu untuk mengatur pikiran kita, supaya kita mampu untuk mengatur kehidupan kita, agar kehidupan kita ini tidak kehilangan arah, agar supaya kita tidak hidup seperti orang yang ada di atas gelombang laut, yang kapalnya diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tetapi di dalam semuanya, mari kita terus bersandar kepada Dia yang empunya kehidupan kita, bahwa tidak ada sesuatu masalah pun dalam dunia ini yang tidak dapat Tuhan selesaikan bagi kita. Untuk itu, bagi kita semua, orang-orang muda terkhususnya, mari kita terus datang di hadapan Tuhan, mari kita terus bersandar kepada Dia, supaya kita menjadi generasi-generasi muda yang tidak hilang arah, tetapi kita terus menatap kepada Tuhan. Kita mempunyai iman yang teguh, iman yang benar, dan kita selalu ingat bahwa Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan tetap memeluk kita dengan tangan kasih-Nya dan tidak pernah sekali-kali Dia meninggalkan kita. Itulah janji Tuhan bagi kita dan janji-Nya adalah ya dan amin. Bagian firman Tuhan hari ini menasehatkan kita, mengingatkan kita sebagai orang-orang muda bahwa hari-hari hidup kita yang akan kita jalani dan terus kita hidupi saat ini akan membawa kita dalam gejolak kehidupan yang terkadang membuat kita menjadi orang-orang yang khawatir tentang segala sesuatu. Tetapi selalu ingat janji Tuhan bahwa apabila burung pipit dia tidak menanam, bunga tidak pernah memintal, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka kelaparan dan layu begitu saja. Demikian pun kita, anak-anaknya,
Dia yang telah menjadikan kita, Dia yang menenun kita, Dia yang merancangkan segala sesuatu yang baik bagi kita pun akan memperhatikan kita. Kekhawatiran yang datang, biarlah itu menjadi kekuatan di dalam Tuhan, supaya kita semakin erat bergaul dengan Dia dan kita semakin mengenal siapa Dia dalam hidup kita. Jangan lupa untuk terus berbahagia dan terus bersyukur kepada Tuhan dalam menjalani setiap hari-hari hidup kita. Percaya bahwa kekhawatiran yang datang akan selalu membuat kita menjadi lebih kuat, karena di dalam keterbatasan kita tahu bahwa kuasa Tuhan sempurna. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang mengetahui isi hati kami. Kau adalah Tuhan yang melihat pergumulan hidup kami. Hari ini firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kami, terkhususnya orang-orang muda, untuk bagaimana di dalam segala gejolak kehidupan kami boleh terus bersandar kepada Tuhan. Di dalam semua kekhawatiran kami, biarlah kami boleh menyadari keterbatasan kami dan bergantung penuh kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa yang manis, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, menolong kami agar biarlah firman yang telah kami dengar, firman yang telah kami baca dan kami renungkan hari ini, boleh menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang tidak kehilangan arah, tetapi kami tahu kemana kami harus melangkah, karena tangan Tuhan terus menuntun kami. Kami akan berpisah, kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing, kami akan menghadapi segala tantangan yang akan terjadi. Terus pegang tangan kami, terus teguhkan kami, karena kami tahu dan kami yakini kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu ya Tuhan. Ini kami Bapa, ini ucapan syukur kami. Dengaran sambut doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan